Selamat malam, nama saya Suwondo dari kelas AK301. Berikut saya akan memaparkan akuntansi untuk tema cost volume profit dan break even point. Nah, apa itu cost volume profit? Nah, analisis cost volume profit atau analisis biaya volume laba adalah sebuah teknik akuntansi yang digunakan untuk membantu mengidentifikasikan pengaruh volume penjualan dan biaya produk terhadap laba operasi bisnis. Nah, analisis cost volume profit ini mendeskripsikan hubungan antara unit yang dijual, harga jual, biaya, dan profit. Nah, tujuan analisis cost volume profit itu membantu perusahaan untuk dapat mengambil langkah, kebijakan, strategi, dan keputusan ketika menghadapi kerugian dalam periode tertentu. Nah, melalui analisis ini, itu bisa diamati apakah perusahaan akan dapat bertahan atau tidak. Nah, untuk yang berikutnya, membantu perusahaan lebih mengerti perbedaan anggaran dari setiap proses produksi maupun penjualan. Nah, apabila terjadi perubahan pada jumlah produksi maupun penjualan, maka nilai perhitungan cost volume profit-nya itu bisa memberikan gambaran berapa besar keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Membantu memberikan informasi yang lebih jelas, sehingga penjualan dapat segera mencapai BEP atau keuntungan yang ditargetkan perusahaan sebagai penentu jumlah produk yang dibuat sehingga terhindar dari kerugian akibat proses produksi produk yang berlebihan. Nah, untuk rumus analisis cost volume profit-nya, yaitu laba operasi sama dengan pendapatan operasi total dikurangi harga pokok penjualan, dikurangi biaya produk sebelum pajak. Berlanjut ke break even point. Nah, break even point itu suatu titik atau keadaan di mana penjualan dan pengeluaran sama atau suatu kondisi di mana penjualan perusahaan cukup untuk menutupi pengeluaran bisnisnya. Dengan kata lain, break even point adalah titik di mana suatu bisnis tidak mengalami kerugian dan juga tidak memperoleh keuntungan atau biasa kita sebut dengan kata titik impas. Nah, untuk rumus menghitung BEP sendiri ada dua, yaitu dalam unit dan dalam rupiah. Untuk dalam unitnya itu Q sebagai titik impas atau BEP sama dengan F itu fixed cost dibagi P itu price per unitnya dikurangi V itu biaya variabel per unitnya atau Q sama dengan F fixed cost dibagi dengan rasio margin kontribusi. Nah, untuk rumus BEP dalam rupiah, itu Q sama dengan fixed cost dibagi 1, dikurangi biaya variabel dibagi price, atau Q sama dengan fixed cost dibagi rasio margin kontribusi. Untuk grafiknya, seperti yang tertera di layar, nah, untuk titik di mana ada panah berwarna merah itu merupakan titik BEP di mana kontribusi marginnya itu sama dengan fixed cost. Di mana pada titik ini profit yang dihasilkan dari penjualan sama dengan fixed cost sehingga perusahaan tidak mendapatkan laba atau di sini disebut sebagai titik impas. Lanjut ke yang di atas, panah yang di atas di sini di mana penjualan lebih besar daripada BEP atau margin kontribusinya itu lebih besar daripada fixed cost. Itu di sini merupakan kondisi aman karena produk yang berhasil dijual mampu memberikan profit yang lebih besar daripada fixed cost. Untuk area yang hijau di bawah, itu penjualan berada di bawah titik BEP atau margin kontribusinya lebih kecil daripada fixed cost. Itu merupakan indikasi kondisi bahaya di mana jumlah penjualan yang dihasilkan bahkan tidak mampu menutupi fixed cost. Akibatnya akan terjadi kerugian. Kita beralih ke contoh soal. Perusahaan PT ABC ingin mendapatkan laba 100 juta per bulan. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah perusahaan ingin mengikat di posisi laba 100 juta dari penjualan handphonenya.
Nah, kapasitas produksi per bulannya adalah 5.000 unit handphone dengan biaya tetapnya adalah 30 juta dan biaya variabelnya adalah 1 juta per unit. Nah, berapakah harga per unit yang harus dipatok oleh perusahaan PT ABC? Nah, yang ditanyakan adalah berapa harga per unitnya untuk mendapatkan laba sebesar 100 juta. Nah, untuk kita lari ke rumusnya di mana eh, penjualan per unit dikali harga per unit itu sama dengan penjualan unit yang dijual dikali biaya variabel itu ditambah biaya tetap ditambah laba yang diinginkan, di mana penjual unit yang dijual adalah 5.000, itu dikali dengan harga per unit yang akan kita cari, itu sama dengan unit yang dijual 5.000 dikali biaya variabel unitnya adalah 1 juta, itu ditambah fixed cost-nya itu adalah 30 juta, dan ditambah laba yang diinginkan 100 juta. Maka dihasilkan harga per unit sama dengan 1.026.000. Jadi harga per unit 1.026.000 itu untuk mendapatkan laba sebanyak 100 juta per bulan. Lanjut ke soal kedua, perusahaan PT XYZ itu merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi kipas angin. Manajemen dari perusahaan PT XYZ ini ingin mengetahui berapa titik impas atau break-even point untuk produk kipas angin ini. Total hasil penjualan kipas angin adalah sebesar 300 juta, di mana harga per unit kipas angin itu 300.000 dengan jumlah penjualan sebanyak 1.000 unit. Nah, total biaya variabelnya adalah 250 juta dengan biaya tetap sebesar 50 juta. Berapakah jumlah unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai titik impas atau BEP? Nah, untuk mencari BEP itu rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan kontribusi per unit atau margin kontribusinya. Nah, berarti yang akan kita cari yang pertama adalah biaya variabel per unitnya. Untuk mencari biaya variabel per unitnya, tentu membagi jumlah total biaya variabel dibagi dengan jumlah unitnya, yaitu 250 juta dibagi 1.000, itu menghasilkan 250.000 per unit untuk biaya variabelnya. Untuk lanjut ke kontribusi per unitnya, di mana kontribusi per unitnya itu adalah harga per unitnya, itu dikurangi biaya variabel per unitnya. Nah, di sini harga per unitnya adalah 300.000, dikurangi biaya variabel per unitnya adalah 250.000, maka didapatkan kontribusi per unitnya adalah 50.000. Kita substitusikan ke titik impas atau BEP-nya, di mana rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi per unitnya. Nah, di sini biaya tetap kita sudah dapatkan adalah 50 juta, sementara kontribusi per unitnya adalah 50.000. Maka didapatkan BEP per unitnya adalah 1.000 unit. Nah, jadi jumlah unit yang harus diproduksi untuk mencapai titik impas atau BEP adalah sebanyak 1.000 unit. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.